Halo Tribuners, ketemu lagi bersama saya Maximus Dinewa alias Aco. Sore ini saya bincang-bincang dengan tamu spesial saya di studio. Saya perkenalkan dulu ini. Pertama Bapak Hari Kushardanto. Selamat Selamat sore. sore, Bang Acop. Beliau adalah Senior Director Program and Policy dari RAER. Iya. Lalu dengan Pak Audi Dien. Beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Selamat sore ya Pak Audi. Selamat sore, Ya. Bung Ya. Aco. Kita membahas tentang tantangan pengelolaan perikanan pesisir di Sulawesi Utara. Pertama saya bertanya ke Pak Audi dulu nih. Tantangan sektor perikanan kita itu seperti gimana kalau dibandingkan dengan pemanfaatan wilayah pesisir dan potensi perikanan kita? Itu bagaimana tantangannya yang sekarang? Kalau tantangan yang sekarang ya melihat di masa pandemi yang tahun-tahun kemarin itu, sektor penggerak utama untuk menggerakkan perekonomian di saat pandemi, masyarakat tidak bisa berusaha, sektor kelautan dan perikanan khususnya penangkapan ikan, nelayan itu menjadi sektor unggulan. Di saat orang tidak bisa melakukan aktivitas, tapi di laut itu bisa melakukan aktivitas karena sempat viral kemarin kan ada heboh kalau mandi air laut itu tidak kena COVID. Tapi dalam bukan secara ilmiah dijelaskan, tapi kita paham juga kondisi di laut, mungkin udaranya laut itu bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, nelayan banyak yang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Nah, itu tidak menurun, malah lebih naik lagi, tertantang untuk memberikan pangan lah hasil tangkapan itu ke masyarakat. Nah, itu yang kita di sektor kelautan dan perikanan itu tetap konsisten. Itu memiliki tantangan yang cukup besar di masa orang lagi stay diam, nelayan melakukan aktivitas penangkapan. Kalau dilihat dari segi peraturan misalnya ya Pak ya, ada peraturan-peraturan yang mungkin membuat masyarakat agak sulit menyesuaikan. Itu seperti gimana? Apakah ada semacam kegelisahan atau gimana? Sempat sih, mungkin sempat ya di aturan-aturan yang membuat resah untuk kehidupan masyarakat nelayan. Ada aturan-aturan yang sudah mengatur. Seperti contohnya kalau di kami Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan itu wilayah provinsi itu kewenangan sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 itu tentang pemerintahan daerah. Kewenangan provinsi itu batas 0 sampai dengan 12 mil laut. Ya. Jadi dari garis pantai ditarik ke arah laut itu 12 mil. Itu kewenangan pemerintah provinsi untuk melakukan pengelolaan. Nah, itu diatur semua. Nah, kita sudah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat kepemimpinan Bapak Oli Dono Kambe dan Stephen Kando ini, kita sudah ada aturan yang kita buat lewat peraturan daerah nomor 1 tahun 2017, yaitu dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dokumen itu adalah dokumen perencanaan. Sama kayak kalau di darat itu dokumen perencanaannya itu tata ruang RT/RW. Ya, RT/RW. Nah, kalau di laut itu RZWP3K namanya. Jadi diatur. Nah, mungkin di posisi begitu nelayan merasa agak sulit untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan. Nah, itu yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat nelayan. Ini diatur untuk daerah penangkapan ini, untuk daerah budidaya ikan ini untuk daerah pariwisata, supaya tidak terjadi konflik. Ya. Nah, itu yang pemerintah terus mengaturnya. Katanya akan ada lagi revisi RT/RW. Apakah akan menyentuh bagian ini sektor perikanan pesisir itu? Ya, akan menyentuh. Karena ada undang-undang baru kita. Nah, itu kami juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih mempelajari lagi. Karena di undang-undang yang baru, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 terkait dengan cipta kerja, tentang cipta kerja itu, di situ diatur tata ruang sekarang tinggal satu. Kalau dulu kan dua, ada tata ruang darat dan tata ruang laut. Sekarang digabung. Jadi tata ruang laut itu masuk ke dalam tata ruang darat. Bukan tata ruang darat. Rencana tata ruang wilayah provinsi. Karena kewenangan provinsi kan laut.
jadi masuk di RT RWP, rencana tata ruang persidangan. Nah itu, jadi aturan yang baru itu mewajibkan kami dari instansi terkait, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk mengintegrasikan ke tata ruang darat, tata ruang wilayah provinsi, digabung. Jadi tidak ada lagi aturan dua, tata ruang laut dan tata ruang darat. Jadi tinggal satu, tata ruang wilayah. Gitu. Tadi Pak Odi bilang cakupan wilayah pemerintah provinsi itu 12 mil. 12 mil. Itu cukup luas. Tantangannya gimana itu Pak? Kalau Cukup luas kalau 12 mil dengan kondisi kita daerah pendanaan yang kurang, personil kita kurang, sumber daya manusia kita kurang, dengan potensi yang cukup besar 0 sampai dengan 12 mil, kita harus mengawasi, harus mengeksploitasi perairan 0 sampai 12. Itu 0 sampai 12 baik itu ada yang memanfaatkan wilayah pesisir, mau bangunan di laut, di pesisir harus diatur. Begitu juga mereka melakukan budidaya ikan harus diatur. Penangkapan ikan sampai 12 mil itu diatur semua. Nah itu yang membutuhkan memang membutuhkan ya kemapanan dari pemerintah provinsi saya, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan SDM yang kuat yang mampu untuk memberikan masukan serta kebijakan-kebijakan yang bisa mensupport. Kalau pemerintah Sulawesi Utara kan kita ada lewat misi Pak Gubernur yang misi keempat itu pembangunan berkelanjutan. Nah itu yang harus kita perhatikan. Di mana kita membangun tapi kita harus memperhatikan lingkungan ekosistem yang ada. Agar supaya pembangunan ini tidak hanya 1-2 tahun, akan berkelanjutan sampai anak cucu kita. apakah kejahatan-kejahatan seperti pembuangan itu Pembangunan ikan. iya pembuangan ikan itu atau pencurian mungkin biota-biota itu masih terjadi sampai sekarang. Kalau pencurian biota kita sudah ketat dengan aturan. Mungkin pengawasannya sudah agak ketat. Kalau mereka akan keluar ke wilayah Sulawesi Utara itu ada pengawas-pengawas semua terlibat. Baik itu instansi-instansi lain, baik kehutanan ataupun lingkungan hidup, itu sama-sama kita melakukan pengawasan. Tapi kalau pemboman ikan itu berlokasi di tempat-tempat yang susah terjangkau. Pengawas kita belum mampu sampai, kalau seperti di daerah Likupang, perairan Likupang, itu cukup luas perairan Likupang. Dengan sumber daya manusia kita yang kurang dan personil serta pendanaan kita yang kurang juga, ya memang kita kurang mampu. Tapi kita antisipasi dengan melakukan pembinaan ke masyarakat pesisir yang ada di perairan tersebut. Mendapat informasi bahwa lokasi tersebut ada pengumpulan ikan, kita melakukan pembinaan ke masyarakat sekitar situ, memberikan penyadaran. Kalau kalian bom ikan, itu akan merusak dan kalian akan menangkap ikan lebih jauh lagi atau bahkan tidak dapat ikan di situ. Nah itu yang ada beberapa pembinaan yang kita lakukan di lokasi-lokasi yang sering terjadi pengumpulan ikan. Kalau boleh tahu nih Pak Odi, berapa personel yang dimiliki untuk mengawasi atau harus kerjasama dengan pihak lain? Nah, kita kolaborasi kerjasama dengan pihak lain. Karena personil kita kan kalau di dinas khusus untuk bidang saja, satu bidang kita bidang. Kalau saya di bidang pemanfaatan ruang laut dan dia bergabung dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Personil kita, pegawai kita yang ada di bidang itu hanya 10 orang. 10 orang itu sudah termasuk dengan tenaga harian lepas. Nah, untuk menjangkau wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki wilayah pesisir itu ada 13 kabupaten kota dari 15 yang ada di Sulawesi Utara. 13 kabupaten kota itu harus kita jangkau, tapi kita berkolaborasi dengan aparat terkait lainnya seperti Bakamla, Angkatan Laut, Polair, dan UPT pusat dari Kementerian Kelautan, yaitu Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Nah itu kita kolaborasi, tiap bulan kita melakukan pertemuan, koordinasi untuk melakukan pengawasan. Berbagi lah. Mungkin hostnya bulan ini dari Bakamla, hostnya bulan depan dari Dinas Kelautan Perikanan. Nah itu kita bagi semua, kita sharing bagaimana cara kita untuk penanganan bila ada laporan-laporan destruksi, kerusakan ekosistem akibat
dari penangkapan dari nelayan maupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masalah yang biasanya sering muncul itu masalah klasik ya. Dan juga sering juga pernah terlibat di dalam penelitian di kawasan pesisir. Itu memang lebih ke pemberdayaan, pengetahuan, peningkatan kapasitas masyarakat. Bagaimana mungkin Dinas Kelautan menghadapi persoalan ini? Ya betul, pemberdayaan yang kita berikan ke masyarakat itu lebih penting, berikan pembinaan, sosialisasi ke masyarakat, kesadaran dari dalam hati mereka itu yang lebih kuat daripada kita memberikan bantuan. Dengan adanya kesadaran yang timbul dari dalam hati mereka, mereka akan menjaga pesisir mereka di depan rumah mereka, laut mereka itu tanpa ada embel-embel, mungkin ada janji-janji sesuatu. Jika itu dari dalam hati mereka merasa bahwa ini laut mereka, ini pesisir mereka yang harus mereka jaga karena ini mata pencarian mereka. Siapapun merusak itu berimbas kepada penghidupan mereka, perekonomian mereka. Susah akan menangkap ikan, tidak ada ikan di situ, akan makan apa keluarga mereka. Nah, itu yang selalu kita berikan penyadaran itu agar supaya masyarakat tidak lagi merusak lingkungan sekitar, bahkan mereka bisa jadi istilahnya perpanjangan tangan pemerintah untuk mensosialisasikan ke masyarakat yang lain atas kesadaran mereka masing-masing. Ada tidak semacam peningkatan kapasitas bagi masyarakat? Bentuknya seperti apa? Pelatihan-pelatihan? Ya, ada. Kalau kita membentuk satu kelompok, ada kelompok pengawas perikanan, pengawas Pokmaswas namanya, kelompok masyarakat pengawas. Nah, itu kita bentuk Pokmaswas. Kelompok masyarakat pengawas. Nah, itu yang kita bentuk, kemudian kita lakukan pembinaan, kita berikan pelatihan kepada mereka bagaimana cara mengawasi. Tapi mereka cuma cukup sampai melihat, mengawasi dan melaporkan, bukan mereka yang menindak. Itu yang kita sampaikan, karena mereka bukan aparat. Mereka cuma jika ada terjadi kejadian sesuatu di sekitar mereka, perairan mereka, mereka lihat foto, laporkan ke petugas yang ada di sekitar situ, ataupun kita sudah memberikan nomor telepon, nomor kontak aparat-aparat yang ada di sekitar situ untuk nanti aparat yang melakukan tindakan. Jadi mereka cuma membantu pemerintah, mitra pemerintah untuk melakukan pengawasan, memberikan laporan jika terjadi illegal fishing di laut. Ya. Lalu strategi untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir ini mana, Pak? Ya, strateginya kita berdasarkan program pemberdayaan maupun program-program strategis lainnya seperti operasi daerah selesaikan kemiskinan ODSK pemerintah Provinsi Utara, itu kita masuk di semua sektor, khususnya kelautan dan perikanan, baik itu budidaya ikan, kita berdayakan masyarakat. Kalau mereka tidak bisa menangkap, mereka melakukan kegiatan budidaya, atau tidak pada saat musim paceklik, mereka bisa melakukan kegiatan pengolahan hasil perikanan. Kemudian bisa meningkatkan daya saing dengan membuat olahan-olahan hasil perikanan itu yang lebih inovatif lah begitu, agar supaya bisa meningkatkan nilai jual hasil-hasil perikanan mereka. Dan kita juga berkolaborasi seperti dengan NGO-NGO, baik itu RARE dan NGO-NGO yang lain, untuk bersama-sama kita melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan ke masyarakat, baik itu manajemen pengelolaan keuangan dari masyarakat. Kan masyarakat nelayan ini kalau mau hasil tangkapan dapat hari ini, habis hari ini. Jadi kita atur manajemennya bagaimana. Yang perempuan juga berperan, istrinya berperan. Begitu juga suaminya laki-laki. Mereka menangkap ikan, istrinya mengelola keuangan. Itu yang kita berikan pembinaan. Semua kita beri pembinaan ke semua lini untuk mendapat pengetahuan dari masyarakat. Karena pengetahuan dari masyarakat nelayan yang umumnya rendah. Jadi butuh selalu pembinaan-pembinaan. Nah, itu yang selalu kita laksanakan. Apakah dari seluruh daerah di Sulut ini persoalannya memang sama, atau ada yang mungkin daerah tertentu yang punya persoalan khusus? Nah,
lihat dari mungkin kalau budaya kan berbeda masing-masing lokasi. Kalau budaya di Manado kan berbeda, mereka lebih memfokus ke jasa. Begitu juga kalau budaya yang ada di mungkin di kepulauan ya, seperti Talaut atau Sangihe Sitaro. Budayanya mereka juga berbeda. Mungkin hasil tangkapan yang mereka ambil untuk pakai sehari ini, dijual lagi, langsung dijual. Tidak di-share, disimpan untuk dipertahankan dulu, nanti pada kondisi paceklik bisa dilepas lagi. Nah, itu yang mungkin berbeda dengan kondisi yang ada di daerah kota. Kota kan hanya mengandalkan jasa. Mereka ambil dari tempat lain, tampung, jual. Gitu. Bukan mereka yang menangkap. Karena menangkap dari masyarakat kalau kota itu sudah agak jauh lagi karena wilayah tangkap mereka jauh kan. Jadi mereka memanfaatkan kondisi yang ada di daerah mereka. Jadi masing-masing daerah berbeda dengan kondisi kondisi kebiasaan dari masyarakat itu. Mungkin secara waktu ke waktu dia akan menyesuaikan dengan keadaan zaman. Bahasa paning seperti yang di Megamasi itu maksudnya nelayan yang ada di daerah mall itu kan dulunya mereka menangkap. Setelah ada pembangunan ini ya berubah. Mungkin mereka menampung ikan hasil tangkapan dari nelayan lain untuk mereka jual kembali. Ya. Oke, saya ke Mas Hari nih. Mas Hari, sebagai lembaga nirlaba datang ke Sulawesi Utara itu apa sih yang dilihat dari Sulawesi Utara ini? Mungkin ada persoalan-persoalan tertentu yang atau tantangan yang dilihat oleh RR. Iya, betul. Jadi Sulawesi Utara ini kan bagian dari Coral Triangle sebetulnya. Satu daerah di mana kondisi perairan dan juga ekosistem lautnya itu penting, baik dari segi keragaman maupun juga dari segi ketangguhannya, baik itu untuk masyarakat maupun juga untuk ekonomi setempat. Yang kami lihat adalah sebetulnya saya menggunakan data global bahwa 90% pemain di sektor perikanan adalah nelayan kecil. Dan sebetulnya kalau turun ke tingkat negara Indonesia, kemudian turun lagi ke tingkat provinsi, di Sulawesi Utara pun juga, nanti mungkin bisa dicek oleh Bang Acok ke Pak Kabit Audi. Setahu saya itu ada di atas 80%, betul ya Pak Kabit ya? Yang nelayan kecil. Jadi dari sektor perikanan di Sulawesi Utara ini, 80% adalah nelayan kecil. Nah, kami datang ke sini, itu sebetulnya mencoba membantu DKP Provinsi yang seperti disampaikan tadi oleh Pak Kabit Audi untuk mengatasi beberapa permasalahan. Bagaimana kemudian bisa membantu masyarakat pesisir, meningkatkan pengetahuan mereka, kapasitas mereka, kemudian membantu juga untuk pengawasan laut. Tadi kalau Pak Kabit Audi sampaikan, DKP itu punya keterbatasan. Tidak bisa mengawasi laut itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pesisir itu kan mereka tinggal 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, ini yang kita coba bangun. Dan program yang kami bawa itu namanya adalah pengelolaan akses area perikanan. Jadi bagaimana kemudian masyarakat bisa pelan-pelan berubah perilakunya. Yang tadinya mereka nelayan individu, itu bisa menjadi nelayan yang berkelompok. Kemudian mereka bisa ikut menjaga, memanfaatkan, dan mengawasi lautnya. Nah, tadi yang Pak Kabit Audi sampaikan, insentif dari nelayan yang kemudian menjaga dan mengawasi lautnya, itu adalah menjadi pengguna prioritas pertama dari lautnya. Jadi kemudian mereka bisa menjaga dengan maksimal. Dan ini kita harapkan dengan datang ke Sulawesi Utara. Jadi paling tidak bisa membantu memecahkan masalah perikanan, terutama untuk yang pesisir, yang dihadapi oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi. Begitu, Bang Acok. Tadi disebut program pengelolaan akses area perikanan. Itu seperti apa itu, Mas? Jadi pendekatan itu ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah yang disebut dengan spatial management. Jadi kami seperti yang disampaikan Pak Kabit Audi tadi, bahwa laut ini adalah satu ruang yang kita perlu tata. Jadi nelayan ini untuk ruang hidupnya dia itu menggunakan wilayah laut yang mana. Jadi mungkin analoginya begini, Bang Acok. Kalau misalnya ada satu kebun, kemudian dipakai oleh 300 orang bersamaan, itu tentunya akan lebih
cepat rusaknya. Tapi kalau kemudian diatur, yang di sebelah timur ada yang menggunakan, yang sebelah barat siapa yang menggunakan, akan lebih terkelola kebunnya. Jadi sumber daya kebun tadi pun juga akan lebih berkelanjutan. Nah, ini yang kita coba lakukan di Sulawesi Utara. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita kemudian bisa melihat para pengguna sumber daya ini, kemudian mengatur nelayan A itu menggunakan wilayah yang mana, kemudian nanti akan kita bangun kapasitasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan analogi tadi yang kebun, jadi walaupun kebunnya sudah diatur, yang menggunakan siapa menggunakan di mana, perlu juga kemudian diatur tata kelolanya. Jadi kalau misalnya kita analogikan kebun tadi, mengambil buahnya itu bagaimana alat tangkapnya. Karena kalau kemudian dia tebang pohonnya, dapat buah sekali, tapi setelah itu nggak dapat buah, begitu. Nah, ini yang tadi isu mengenai destructive fishing. Jadi penangkapan merusak yang dengan bom, dengan racun. Kalau mereka menggunakan destructive fishing, sekali tangkap mungkin cepat dapat hasilnya. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian akan hancur semua ekosistemnya. Dan itu akan mematikan ekonominya. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi secara singkatnya ada pendekatan ruang lautnya yang kita jaga, ajak masyarakat untuk bikin bank ikan supaya ini analogi pohon tadi. Jadi dia akan jadi pohonnya untuk kemudian mengirimkan ikan ke perairan sekitarnya ditangkap. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan tata kelola. Jadi kami membangun sistem tata kelolanya di masyarakat. Begitu, Bang Acok. Maaf. Ya, dari biasanya ya, yang menjadi keluhan masyarakat itu adalah area tangkapan mereka semakin jauh. Ya. Di sini kan banyak juga. Apakah itu karena pembangunan, kemudian juga mungkin adakah aturan-aturan yang mungkin yang membuat mereka sampai terlalu jauh, atau mungkin karena seperti yang Mas Har tadi, karena kebiasaan saja yang membuat akhirnya mereka semakin jauh cari ikan. Jadi kalau kami lihat polanya, semakin jauhnya menangkap ikan itu, yang pertama adalah karena ikan di sekitarnya mereka itu sudah semakin tidak ada. Kan mereka nelayan itu kan mengikuti di mana ikan berada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kompetisi yang sudah semakin tinggi. Jadi kalau satu laut yang tadinya dipakai oleh 20 orang, sekarang dipakai oleh 30 orang atau 50 orang, tentunya semakin berkompetisi dia, semakin kecil peluangnya untuk menangkap ikan. Jadi dia akan semakin menjauh. Nah, ini yang kita coba perbaiki, Bang Acok. Jadi kami dengan DKP provinsi itu mencoba kemudian menata ruang laut ini, sehingga kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat yang dia punya satu kepastian bahwa ini adalah wilayah menangkapnya mereka. Kalau kemudian mereka menjaga daerah habitatnya, daerah bank ikan tadi, kemudian ikannya semakin lama semakin banyak, kita harapkan mereka tidak perlu terlalu jauh melautnya. Jadi cukup 1-2 mil di depan kampung, itu mereka sudah bisa mendapatkan ikan. Kenapa kita kemudian mencoba untuk tidak mendorong mereka semakin jauh? Karena pertama dari segi biaya itu mahal. Jadi nanti keuntungan mereka akan semakin kecil, ya. Dan tadi niat pemerintah provinsi untuk mengentaskan kemiskinan akan semakin jauh. Jadi kita pinginnya mereka akan semakin banyak pendapatannya. Yang kedua adalah resiko. Jadi semakin jauh dia dari kampungnya, itu semakin tinggi resikonya, entah kena badai, kapalnya mungkin bocor, dan segala macam. Dan kalau kemudian nelayan tadi tidak bisa kembali atau bahkan mungkin sampai meninggal, kita akan membuat dalam tanda petik kelompok rentan baru yang dia kehilangan pencari nafkah di keluarganya. Jadi kita ingin nelayan itu tetap punya penghidupan dan bisa menghidupi keluarganya, dan kemudian pendapatannya itu meningkat. Begitu, Bang Acok. Jadi mudah-mudahan dengan program ini kita bisa membuat nelayan itu tidak perlu melaut terlalu jauh. Jadi dekat-dekat pun juga sudah dapat ikan, begitu. Adakah daerah yang lain yang mungkin di bawah fasilitasi RAER, daerah di Indonesia yang mungkin sudah berhasil mewujudkan program PAP ini?
Ada. Jadi memang kebetulan kami punya MOU itu dengan KKP. Dan dari MOU yang kami punya itu kami bekerja di 5 provinsi sebetulnya. Jadi ada satu di provinsi Papua Barat, tapi hanya satu kabupaten di Raja Ampat. Kemudian yang kedua itu adalah di provinsi Sulawesi Tenggara. Kami bekerja di 10 kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian ada 220 desa yang kami fasilitasi di sana. Dan menariknya adalah ketika kemudian kami berhasil meningkatkan kapasitasnya nelayan, mereka itu semakin peduli kepada lautnya. Mungkin nggak tahu kalau Bang Acok lihat film Spider-Man, kan di situ ada slogannya bilang with great responsibility, with great power comes great responsibility, begitu ya. Nah, begitu kelompok itu mendapatkan power dalam tanda petik untuk kemudian bisa menjaga satu kawasan lautnya, mereka semakin bertanggung jawab, Bang Acok. Bahkan kemudian mereka merasa bahwa saya mesti terus menjaga laut saya supaya kemudian saya semakin bisa mendapatkan tangkapan. Jadi ketika kemudian diberi dalam tanda petik ini sedikit kekuatan kepada mereka, sedikit otoritas, mereka semakin bertanggung jawab. Dan itu terbukti di kelompok-kelompok yang kami bina. Memang ada beberapa yang kami masih terus bina, karena membina masyarakat ini bukan pekerjaan mudah. Kami sangat sadari bahwa ini adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu dan juga kesabaran. Begitu, Bang Acok. Kalau dari analisa sementara, situasi di Sulawesi Utara ini kemana? Apakah lebih mudah dibentuk atau mungkin akan gimana? Mungkin terlalu dini kalau saya bilang ya Bang Acok ya. Tapi beberapa kali saya sempat datang, terutama ke daerah yang di bawah itu, yang Boltim, kemudian sampai ke Minahasa Utara, Mitra dan sampai ke Minahasa Utara. Kalau dari masyarakatnya sebetulnya modal sosialnya itu sudah muncul. Mungkin dari program sebelumnya ya, Jadi mereka sudah kenal misalnya yang namanya DPL, Daerah Perlindungan Laut. Dulu Kormap ya, Audi ya? Kormap, ya. Iya, Kormap. Jadi mereka sudah mulai kenal. Kemudian ketika bicara mengenai konservasi, mereka juga sudah sampaikan bahwa dulu ya ada orang DKP yang mengenalkan mengenai konservasi. Jadi sudah ada modal sosial yang ada di masyarakat. Mungkin terlalu dini saya menilai, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu model yang kita bisa gunakan untuk kemudian bisa lebih cepat membangun masyarakatnya. Kalau saya lihat di beberapa tempat yang saya datangi itu, mereka itu lebih kalau orang Jawa bilang tuh guyup, lebih kohesif, lebih erat begitu ya si masyarakatnya. Itu yang saya lihat tuh, Bang Acok. Apakah itu konsep itu akan juga dikembangkan untuk daerah-daerah yang lain? Kalau dari MOU kami itu bekerja di 5 provinsi tadi ya. Jadi ada Papua Barat, itu di Raja Ampat, kemudian di Sulawesi Tenggara, kemudian di Sulawesi Utara, kemudian di Maluku dan Maluku Utara. Ini 5 provinsi yang dalam kerangka MOU kami harus kami bantu. Jadi kami nanti akan datang juga ke Maluku dan Maluku Utara. Ya. Tadi Mas Hari sempat menyebut tentang pengelolaan ruang-ruang tertentu. Ya, bagaimana cara untuk menyeleksi ruang-ruang ini supaya jadi program kami ini bukan obat untuk semua masalah perikanan. Program kami ini sangat cocok untuk perikanan demersal atau perikanan karang ya. Jadi perikanan pesisir. Jadi tidak pas untuk perikanan pelagik. Ikan tuna itu tidak pas dengan program kami. Karena ikan tuna itu berenangnya bukan cuma lintas kabupaten, mungkin lintas negara. Jadi dia akan berenang sampai ke Filipina, mungkin sampai ke Jepang, mungkin juga sampai ke selatan, ke Australia dan segala macam. Jadi kalau kemudian diatur ruang tangkapnya, itu akan bicara mengenai ruang yang sangat luas sekali. Nah, kami itu pas dengan perikanan demersal. Makanya kemudian nanti kami akan melihat, menyeleksi masyarakat di mana perikanan demersalnya itu masih berkembang. Atau mungkin habitat untuk ikan demersalnya itu masih cukup baik untuk kita selamatkan.
Nah, itu yang kita seleksi, Bang Acok. Kemudian nanti beberapa tempat di mana itu menjadi tempat habitatnya ikan, itu kami akan dorong untuk jadi DPL. Jadi nanti masyarakat itu, kalau tadi Pak Kabit cerita mengenai RZWP 3K, itu kan wilayah yang diatur di provinsi. Kemudian kalau diturunkan lagi, nanti mudah-mudahan mereka punya juga tuh perlindungan-perlindungan tingkat kampung. Jadi mereka punya zona inti begitu kalau boleh dibilang dengan istilahnya RZ ya. Yang itu nanti dijaga oleh masyarakat untuk bank ikannya mereka. Kemudian mereka punya satu wilayah tangkap sendiri yang kemudian mereka bisa gunakan. Begitu Bang Acok. Jadi kuncinya adalah ikannya demersal, kemudian habitatnya itu masih cukup baik untuk diselamatkan. Kemudian yang ketiga juga penghidupan nelayan itu masih bergantung juga sama perikanan tadi. Karena kalau mereka sudah, katakanlah ini saya mengambil contoh ekstrim, kalau mereka kemudian sudah menjadi pekerja tambang semua, penyelamatan laut itu jadi tidak maksimal. Karena tidak ada yang menggunakan. Kemudian ketika diminta untuk mengawasi, mereka bilang kami sudah tidak lagi melaut. Jadi tidak optimal gitu. Nah, kalau mereka masih menggunakan laut, kemudian masih bergantung kepada laut dengan cukup tinggi, itu satu faktor untuk kemudian kami seleksi site-nya. Lalu siapa saja nanti yang mungkin RAIR ajak untuk atau harapkan untuk jadi terlibat lah dalam program PHAP tadi. Iya. Yang pasti tidak. Jadi kalau kami itu dalam cara kami bekerja itu biasanya kami akan ada di belakang. Yang di depan itu adalah wajah pemerintah. Jadi mitra utama kami adalah DKP provinsi. Jadi Pak Udi ini mitra utama kami. Kemudian yang juga provinsi itu kan mengatur lautnya, ya. Jadi mengatur wilayah lautnya. Itu akan jadi mitra utama kami. Di daerah, karena dengan masyarakat, walaupun lautnya ada di provinsi, tapi masyarakatnya ada di kabupaten. Jadi kami juga bermitra dengan DKP kabupaten. Nah, nanti dengan DKP kabupaten kami akan bangun kapasitasnya staf DKP kabupaten. Jadi nanti kami akan meminta DKP kabupaten menyeleksi orang untuk kemudian ikut program kami. Kemudian nanti kami bangun kapasitasnya untuk bisa bekerja dengan efektif dengan masyarakat. Itu yang utamanya. Jadi kami akan punya pemerintah provinsi, kabupaten itu untuk jadi mitra utamanya. Kami juga akan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Karena ada beberapa hal itu yang perguruan tinggi memang punya kapasitasnya. Contohnya adalah mengambil data sosial ekonomi, sosek. Itu kami akan mitrakan juga dengan perguruan tinggi. Mungkin juga dengan lokal NGO. Jadi misalnya ada kegiatan misalnya survei biofisik bawah air, itu mungkin kami dengan lokal NGO yang mereka biasa mengerjakan hal seperti itu. Atau mungkin juga ketika kami mengerjakan subprogramnya adalah inklusi keuangan. Karena ini penting, Bang Acok. Tadi mungkin Pak Audi sudah sampaikan juga. Nelayan itu punya kecenderungan itu untuk menghabiskan uangnya. Jadi kalau misalnya menangkap ikan dapat uang, itu kemudian akan dia habiskan. Nah, kami melihat bahwa sebetulnya untuk memperbaiki kehidupan nelayan itu bukan kemudian kita harus kenalkan dengan pekerjaan alternatif, tapi lebih kepada pengelolaan keuangannya. Nah, mungkin saja kemudian kami akan bekerja juga dengan lembaga-lembaga yang bekerja dengan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangannya. Jadi mereka bisa lebih melek keuangan masyarakatnya. Nah, kalau mereka bisa lebih melek keuangan, mereka bisa kemudian menabung dengan cukup sehingga kemudian punya ketangguhan ekonomi. Jadi ketika ada masalah sulit dan segala macam, itu mereka masih punya tabungan untuk hidup. Nah, ini juga sedikit bantuan untuk meningkatkan kemiskinan. Jadi mereka tidak lagi kemiskinan yang absolut, yang nggak punya apa-apa, tapi sudah lebih maju lagi. Begitu, Bang Acok. Ya. Saya kembali ke Pak Audi. Pak Audi, ya boleh dibilang ini sebagai penutup sebenarnya, karena DKP punya mitra dari lembaga RAIR. Harapan dari pemerintah sendiri atau khususnya dari
Dinas Kelautan dan Perikanan dengan kemitraan ini apa sebenarnya? Kami dari pemerintah Provinsi Utara sangat berterima kasih ya dengan adanya program kegiatan dari RER yang boleh mensupport program-program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Nah, program-program ini diharapkan memang bisa membantu kehidupan masyarakat pesisir khususnya nelayan. Tadi disampaikan oleh nelayan ikan demersal yang mungkin cuma menangkap di 1-2 mil. Itu nelayan-nelayan kecil yang umumnya mungkin dengan ada support dari NGO RER ini akan membantu nelayan untuk meningkatkan pendapatan mereka, juga pengetahuan dari nelayan, sumber daya manusianya bisa meningkat juga, dan juga intinya di misi yang keempat dari Bapak Gubernur yaitu Keberlanjutan. pembangunan berkelanjutan itu bisa tercapai. Jadi kita memperhatikan keberlanjutan untuk anak cucu kita ke depan, sumber daya yang ada di wilayah pesisir kita. Harapannya masyarakat yang terkait, baik itu yang ada di wilayah pesisir, untuk menjaga, melindungi, dan memanfaatkan secara berkelanjutan, tidak untuk rusak tadi yang menggunakan alat-alat tangkap yang tidak dilarang oleh pemerintah itu, untuk jangan menggunakan bom, racun, ataupun menggunakan alat-alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah, karena itu akan merusak ekosistem mereka. Pendapatan mereka akan berkurang, wilayah tangkapan mereka akan jauh, tadi yang disampaikan, ya otomatis nilai jualnya juga akan menurun, dan ya akibatnya masyarakat pesisir nelayan lebih terpuruk lagi kehidupan mereka. Ya. Oke. Saya kembali ke Mas Har, mungkin sebagai penutup juga, harapan dari Mas Har bisa bekerja sama dengan di Sulawesi Utara ini, apa tujuan akhirnya dari? Yang pasti kalau dari saya, kami sangat senang dengan penyambutan dari DKP provinsi dan juga beberapa mitra di provinsi. Kemudian juga kami berharap bahwa program kami ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di Sulawesi Utara. Saya ingin mengutip satu, kalau nggak salah saya baca itu pepatah dari suku Indian. Jadi dia bilang begini, bahwa kita itu adalah meminjam alam dari anak cucu kita. Jadi kalau kita sekarang bisa menangkap ikan barona, ikan kerapu, maka kita karena minjam, kita mesti mengembalikan kepada anak cucu kita hal yang sama. Jangan sampai kita sekarang ini masih bisa makan ikan oci, masih bisa makan kerapu dan barona, nanti anak cucu kita tidak bisa lagi makan itu. Nah, itu yang kita mesti lakukan. Tidak kenal lagi ikan itu. Tidak kenal lagi dengan ikan itu. Bahkan mungkin kita makan ikan yang lain. Jadi mudah-mudahan kita masih bisa makan ikan dan juga masih bisa lihat ekosistem Sulawesi Utara yang indah ini sampai seterusnya. Itu Bang Acok. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas sudah dengan Pak Audi sudah datang di studio. Maaf dingin ya. Lumayan sih. Oke. Tribuners, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Hari Kusardaya. Maaf ya. Sama seperti nama saya sulit. Mas Hari Kusardanto dari Senior Director Program and Policy RER, dan Pak Audi Dien, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan Pak Audi sudah datang. Dan Tribuners, kita akan jumpa lagi dalam bincang-bincang selanjutnya. Dan saya tetap ingatkan bahwa kita masih dalam masa pandemi. Kita tetap mematuhi protokol pencegahan COVID. Oke, sampai jumpa untuk lain dan waktu kesempatan yang berbeda.